Sebuah unit siber pro perlawanan dilaporkan telah merilis dokumen rahasia yang mengungkap dua sistem militer canggih Israel. Front Dukungan Siber telah mengungkap dokumen yang terkait dengan dua produk militer utama Israel menyusul serangan siber yang ditargetkan. Produk pertama adalah sistem pengintaian dan akuisisi target berbasis darat untuk serangan presisi jarak jauh bernama Hattori-X. Produk kedua adalah sistem rudal berpemandu presisi multiplatform generasi kelima yang dirancang untuk skenario pertempuran modern Spike LR-2. Kedua sistem tersebut dikembangkan sebuah firma industri militer di Palestina yang diduduki Israel Sear Casting Exact, berdasarkan kontrak dari Rafael dan Elbit Systems. Operasi siber tersebut merupakan bagian dari serangan yang lebih luas untuk membongkar kompleks industri militer rezim Israel. Unit siber Cyber Isnad Front sebelumnya juga dilaporkan telah mengganggu operasi di kontraktor untuk militer dan Kementerian Perang Israel, Ben Simon Aluminium Industries. Cyber Isnad Front melaporkan mereka menonaktifkan semua sistem operasional dan mencuri informasi sensitif terkait fasilitas strategis, termasuk yang digunakan oleh unit 8200. Data itu dilaporkan ditransfer ke unit rudal perlawanan untuk integrasi operasional. Peretasan ini menyusul serangan sebelumnya terhadap Rafael, yang menyebabkan kegagalan fungsional pada sistem militer aktif. Sirene peringatan merah dilaporkan diaktifkan pada Kamis, 27 Juni 2025, di wilayah pendudukan Israel, tepatnya di kota Yatet yang berada di dekat jalur Gaza. Laporan kemudian melaporkan kalau sebuah roket jatuh di daerah terbuka dekat kota tersebut menyusul peringatan tersebut. Bunyi sirene membuat warga pemukim Yahudi Israel mencari perlindungan karena ledakan terdengar di area tersebut. Belum ada laporan langsung tentang cedera atau kerusakan. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan dan aktivitas militer yang sedang berlangsung di wilayah tersebut. Perlawanan Hamas dilaporkan kembali menyala, menyusul meredanya perang Israel dan Iran yang ditandai dengan gencatan senjata setelah saling mengebom selama 12 hari. Sebelumnya, Abu Obaidah, juru bicara sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, pada Rabu memuji para pejuang kelompok itu atas serangan mematikan mereka terhadap tentara Israel, IDF. Abu Obaidah menyebut operasi terbaru mereka sebagai tindakan keberanian dan kepahlawanan yang tak tertandingi. Pernyataan tersebut muncul setelah penyergapan baru-baru ini terhadap pasukan Israel, yang telah menewaskan 7 tentara, menurut pernyataan militer Israel. Presiden Amerika Serikat, AS, Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tiba-tiba membuat gebrakan baru setelah terlibat dalam agresi militer dengan Iran. Pada Jumat, 27 Juni 2025, dini hari waktu Indonesia, kedua pemimpin kedua negara tersebut menyepakati sebuah proposal perdamaian dalam konflik dengan Palestina di Gaza. Menurut Israel Hayom, Trump dan Netanyahu pada prinsipnya telah menyetujui sebuah kerangka kerja untuk mengakhiri perang Gaza. Sedikitnya terdapat 3 poin yang menjadi sorotan. Yang pertama terkait waktu. Kemudian perjanjian Abraham dengan menyinggung dua negara lain. Kemudian poin ketiga adalah kedaulatan Israel di beberapa wilayah tepi barat. Berikut 3 poin tersebut lebih rinci dikutip dari Israel Hayom. 1. Mengakhiri genosida Gaza dalam waktu 2 minggu. 2. Memperluas perjanjian Abraham agar mencakup negara-negara seperti Suriah dan Arab Saudi. 3. Memajukan solusi dua negara dengan kedaulatan Israel yang terbatas di beberapa wilayah tepi barat. Presiden Palestina, Mahmud Abbas menyatakan kesiapannya untuk berunding dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump demi mewujudkan perdamaian menyeluruh dengan Israel. Pernyataan ini muncul pada Selasa, 25 Juni 2025, dan diberitakan oleh sejumlah media internasional seperti TRT World dan Middle East Monitor. Setelah perang 12 hari dan disepakati gencatan senjata dengan Israel, Iran beralih ke tindakan keras keamanan internal di seluruh negeri. Iran bakal berfokus di wilayah Kurdi dengan melakukan penangkapan massal, eksekusi dan pengerahan militer. Dilansir Reuters,
Beberapa hari setelah serangan udara Israel dimulai pada 13 Juni, pasukan keamanan Iran memulai kampanye penangkapan yang meluas disertai dengan peningkatan kehadiran di jalanan di sekitar pos pemeriksaan. Seorang pejabat senior keamanan Iran mengatakan pihak berwenang fokus pada ancaman kemungkinan kerusuhan internal, khususnya di wilayah Kurdi. Satuan paramiliter Garda Revolusi dan Basij disiagakan dan keamanan internal kini menjadi fokus utama. Pejabat itu mengatakan, pihak berwenang khawatir terhadap agen Israel, separatis etnis, kelompok oposisi yang diasingkan yang sebelumnya melancarkan serangan di Iran. Salah satu pejabat yang diberi pengarahan tentang keamanan mengatakan, pasukan telah dikerahkan ke perbatasan Pakistan, Irak, dan Azerbaijan untuk menghentikan infiltrasi oleh apa yang disebut pejabat itu sebagai teroris. Pejabat lain yang diberi pengarahan tentang keamanan mengakui bahwa ratusan orang telah ditangkap. Minoritas suku Kurdi dan Baluch yang sebagian besar beragama Sunni di Iran telah lama menjadi sumber pertentangan terhadap Republik Islam, yang menentang aturan pemerintah Syiah yang berbahasa Persia di Teheran. 3 faksi separatis Kurdi Iran utama yang berbasis di Kurdistan Irak mengatakan, beberapa aktivis dan pejuang mereka telah ditangkap dan menggambarkan gerakan militer dan keamanan yang meluas oleh otoritas Iran. Sementara itu, pasukan Garda Nasional juga telah mengambil tindakan perlindungan, mengevakuasi kawasan industri di dekat barak mereka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.